Yang belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang biologi, yaitu tentang fungi, atau istilah kita sering kita dengar nama fungi itu adalah jamur. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring begini di bimbingan belajar Arif. Tentu kita mohon dukungan subscribe, like, share, dan komen. Oke, di sini tentang daur hidup jamur. Oke, di situ ada daur hidup jamur Dipisio zygomycotina. Hidup di daratan dan pada umumnya parasit. Kemudian dinding selnya tersusun atas zat kitin, ya. Contohnya Rhizopus oryzae atau sering kita sebut bahan pembuat tempe, ya. Kemudian ada juga Mucor mucedo dan Mucor japanicus, ya. Ini hidup pada kotoran ternak ataupun roti. Nah, ini masuk di dalam daur hidup Dipisio zygomycotina, ya. Jadi kemudian kita lanjut ke bawahnya, yaitu Dipisio ascomycotina. Nah, di dalam hipa terdapat inti sel yang banyak, ya. Kemudian di situ ada ascospora sebagai spora seksual dibentuk dalam ascus, ya, ya. Sebelum ascospora terbentuk, didahului oleh kopulasi, plasmogami, karyogami, dan pembelahan reduksi dari zigot ini, ya. Nah, contohnya di situ ada neurospora, ya. Neurospora, penicillium, ya. Kemudian ada Clavicet, ya. Kemudian juga ada Saccharomyces, nih Saccharomyces, ya. Kemudian ada Fusarium. Kemudian ada Trichoderma. Kemudian ada Nectria. Kemudian ada Aspergillus. Nah, ini termasuk di dalam Dipisio ascomycotina, ya. Jadi istilahnya termasuk di dalam kelompok ini, ya. Kemudian di situ ada Dipisio basidiomycotina, ya. Nah, di situ hidupnya sapropit atau parasit terutama pada tumbuhan. Tubuh buahnya seperti payung atau juga disebut dengan basidiokarp. Nah, ini ya, basidiokarp, ya. Kemudian contohnya Wolfarilla volpacea. Nah, kemudian ada Pleurites sp, ya. Kemudian ada Auricularia polytricha, ya. Kemudian ada Amanita polaides, ya. Kemudian ada Puccinia graminis. Kemudian ada Ustilago maedis. Kemudian ada Lentinus, ya. Ada Lentinus juga di situ. Lentinus edodes, ya. Lentinus ini ada yang kurang, ya, sedikit, ya. Ada tambahan, ya. Lentinus, ya. Lentinus edodes. Nah, ini juga sebagai bahan, ya. Kemudian ada lagi Corticium, ya. Corticium salmonella, ya. Ya, ini bahasa Latin semua, anak-anak, jadi bisa diikuti. Nah, kemudian yang keempat Dipisio deuteromycotina, ya. Nah, ini disebut jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti, ya, karena belum diketahui cara pembiakannya secara generatif, ya. Contohnya di situ ada, ya. Contohnya di situ ada Epidermophyton, ya. Kemudian di situ ada Mycosporum, ya. Kemudian Helminthorparium oryzae. Kemudian ada Sclerotium
Rolsi ya. Kemudian ada Trichopiton. Nah, itu semua masuk di dalam divisi Diotromicotina ya, anak-anak ya, bisa dilihat. Nah, di sini juga jamur ini di dalam kehidupan manusia ada yang bersifat menguntungkan ya. Nah, yaitu pertama Rhizopus stolonifer, ini untuk membuat roti dan tempe. Yang kedua Rhizopus orizae, ini untuk membuat sake. Ini sake ini adalah salah satu minuman Jepang yang juga cukup terkenal ya. Kemudian Rhizopus oligosporus, ini untuk membuat tempe. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae atau untuk membuat tape. Kemudian ada Neurospora crassa untuk membuat oncom Bandung ya. Kemudian ada Penicillium, ini adalah menghasilkan macam-macam antibiotik dan berperan dalam pembuatan keju. Kemudian yang ketujuh ada Aspergillus, ini berperan dalam pembuatan tauco ya, kecap atau sake. Kemudian 8 ada Polparilla polpacea, jamur merang makanan. Kemudian 9 itu ada Auricularia polytricha atau jamur makanan ya. Nah, nanti anak-anak di sini pemahaman tentang fungi ini perlu ya, mungkin juga perlu penambahan referensi lain, tapi yang penting bahwa peranan daripada jamur ini cukup banyak juga bagi kehidupan manusia ya. Jadi kalau bisa dimanfaatkan dalam pengolahannya, bisa menjadikan sumber daya hayati atau juga sumber makanan bagi manusia. Oke ya, silakan diambil dulu. Bisa diulang ya. Oke ya anak-anak ya. Bisa dilihat di sini bahwa nanti kita akan sedikit gambarkan skema ya. Tapi ini memang ada gambar-gambarnya ya, bisa dipaham-pahami ya nanti tentang masalah fungi ya. Oke ya, ini saya kasih gambar ya, bisa dibaca ini diperjelas. Ini yang gambar. Ini tentang daur hidup jamur ya, untuk sebagai bahan tentang bahan. Oke ya. Untuk sebagai bahan ya. Nah, kemudian ini ada lagi tentang bisidio. Oke ya, demikianlah ya, ini tentang
Ya. Oke, demikianlah ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga saja mendapatkan manfaatnya. Juga referensi ini saya juga ambil dari berbagai buku ya, untuk supaya memahami daripada biologi SMA ini ya. Dari mungkin bisa saya sadur dari berbagai sumber ya, media, supaya anak-anak bisa dapat belajar di dalam daring ini. Oke, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan